Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadimaila Kusumastuti dengan NIM 205221328. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan contoh etika Jawa yang berada di daerah Jawa, yang khususnya berada di daerah saya, yaitu adalah unggah-unggahan. Nah, saya menemukan etika Jawa tersebut itu berada di daerah Jawa, khususnya berada di daerah saya sendiri, yaitu berada di Dusun Gata, RT 0106, Jaten, Selogiri, Wonogiri. Kemudian siapa yang melaksanakan hal tersebut atau siapa yang melaksanakan unggah-unggahan tersebut. Nah, jadi yang melaksanakan unggah-unggahan itu adalah tetua atau tokoh masyarakat yang berada di daerah saya. Misalnya itu tetua yang berada di daerah saya itu seperti Moden, kemudian ada Pak RT juga bisa. Kalau misalnya Pak Moden gak ada, itu biasanya digantikan oleh Pak RT. Nah, Moden itu adalah orang yang memimpin jalannya doa setiap ada acara-acara atau ritual-ritual tertentu. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau misal Moden itu nggak bisa, maka akan digantikan oleh Bapak RT. Kemudian kedudukannya Pak Moden dan Pak RT itu di dalam masyarakat atau di daerah saya itu adalah jika Pak Moden itu seperti pemimpin, kedudukannya di dalam masyarakat, beliau itu sebagai pemimpin untuk memimpin jalannya upacara-upacara tradisi adat Jawa yang berada di daerah saya. Dan juga kalau Pak RT itu biasanya juga sama memimpin jalannya di dusun itu seperti apa. Namun kedudukannya di dalam keluarga, Pak Mudin itu juga pastinya dia sebagai kepala keluarga. Karena sudah berkeluarga, dia menjadi kepala keluarga, dan Pak RT beliau juga sebagai kepala keluarga pula di dalam keluarganya. Kemudian saat mengalami keadaan yang bagaimana beliau melakukan hal tersebut gitu. Jadi unggah-unggahan itu dilakukan saat menjelang puasa gitu. Biasanya di Jawa atau di daerah saya itu unggah-unggahan itu dilakukan saat akan melaksanakan ibadah puasa atau akan memasuki bulan Ramadan. Nah, biasanya itu bisa dilakukan seminggu sebelum puasa, kemudian ada yang 5 hari sebelum puasa juga ada, 3 hari sebelum puasa juga ada, 2 hari sebelum puasa juga ada, atau bahkan sore ini besok puasa sorenya gitu masih bisa melakukan unggah-unggahan tersebut begitu. Jadi tidak menentu, tapi intinya itu unggah-unggahan itu dilaksanakan seminggu sebelum bulan Ramadan. Kemudian bagaimana narasumber menerapkan etika tersebut. Nah, narasumber pada kali ini saya menarasumberi Bapak RT ya. Jadi beliau itu melakukan etika unggah-ungguh itu dengan cara melakukan kondangan. Nah, kondangan itu biasanya para bapak-bapak atau kalau unggahan itu nggak harus menentu bapak-bapak ya. Jadi ibu-ibu juga boleh, kakak-kakak juga boleh. Adik-adik itu biasanya kurang tahu ya. Biasanya kalau saya dulu juga pernah mengalami hal tersebut, atau saya juga pernah mengikuti acara unggah-unggahan tersebut. Nah, itu saya itu waktu masih SMP ya sepertinya. Nah, saya dulu juga pernah ikut acara tersebut gitu. Nah, jadi teknisnya kondangan unggah-unggahan itu para bapak-bapak atau perwakilan dari satu kakak itu membawa satu berkat. Nah, suatu berkat itu isinya ada nasi, ada tempe tahu, ada oseng, kemudian ada telur, ayam, ada kerupuk juga. Jadi terserah orang yang berada dalam keluarga tersebut bagaimana isinya apa aja. Nah, tapi biasanya seperti itu, ada apemnya juga. Nah, itu nanti dibawa ke salah satu tempat. Nah, nanti di satu tempat tersebut, nanti jika semuanya sudah berkumpul, baru Pak Mudin atau Pak RT untuk memimpin jalannya doa. Nah, nanti biasanya kayak
doa-doa seperti itu ya yang dipimpin oleh Pak Mudin atau Bapak RT gitu. Nggak lama kok, maksudnya nggak lama itu maksudnya itu seperti hanya doa-doa sebentar, paling lama paling 15 menit sampai 20 menitan saja ya, nggak sampai 1 jaman seperti itu, enggak. Nah, setelah melakukan doa-doa nanti diamini oleh para bapak-bapak atau para orang masyarakat yang sudah datang. Nah, nanti makanan, nasi atau berkat itu nanti dibagikan, maksudnya ditukarkan dengan yang lain gitu. Jadi istilahnya tukar makanan di tempat itu tuh melakukan, jadi di tempat itu tuh tukar makanan begitu. Nah, setelah tukar makanan nanti baru pulang. Kemudian selanjutnya adalah tujuan narasumber. Tujuan beliau Bapak RT melakukan unggah-unggahan itu adalah untuk mengunggahkan para leluhur kita gitu. Jadi unggah-unggahan itu adalah suatu tradisi Islam Jawa yang berada di daerah saya. Nah, itu tuh unggah-unggahan itu tuh berarti mengunggahkan para leluhur kita begitu. Nah, biasanya itu sudah tradisi turun temurun ya yang dilakukan di daerah saya untuk mengunggahkan para leluhur kita gitu. Nah, setelah melakukan unggah-unggahan sebelum bulan Ramadan, nah nanti sebelum Lebaran itu biasanya ada yang namanya udun-udunan begitu. Jadi sebelum Ramadan itu ada unggah-unggahan, sesudah Ramadan itu ada yang namanya udun-udunan. Seperti itu. Tujuannya seperti itu ya, untuk mengunggahkan para leluhur Jawa. Kemudian setelah adanya tujuan, apa yang dirasakan saat melakukan hal itu gitu, apa yang dirasakan beliau Bapak RT, karena pada kesempatan kali ini saya mewawancarai Bapak RT. Yang dirasakan beliau itu adalah dia merasakan tenang gitu, karena beliau sudah melakukan dan melaksanakan tradisi-tradisi yang sudah turun-temurun sejak zaman dahulu, sejak sebelum beliau ada, dan sudah turun-temurun dari zaman dahulu sampai zaman sekarang gitu. Jadi beliau merasa tenang karena beliau sudah melaksanakan hal tersebut gitu, karena hal itu kan turun-temurun, jadinya beliau sudah merasa tenang melakukan hal tersebut, karena beliau sudah melakukan tradisi-tradisi yang ada. Nah, bagaimana tanggapan orang lain terhadap hal ini gitu? Tanggapan orang lain terhadap hal ini, tanggapan orang lain ya. Dalam hal ini saya kan orang lain gitu. Tanggapan saya gitu. Tanggapan saya hal ini baik gitu, selagi itu memberikan nilai yang positif bagi masyarakat, tidak apa begitu, dan selagi itu memberikan ketentraman bagi masyarakat, itu juga tidak apa. Yang penting hal tersebut memberikan nilai yang positif untuk masyarakat setempat dan masyarakat sekitar, karena harapannya hal ini adalah agar masyarakat kita itu semakin rukun, semakin kokoh tanpa adanya perselisihan di antaranya begitu. Itu tadi tanggapan orang lain. Nah, tanggapan orang lain dalam hal ini adalah saya untuk menanggapi hal tersebut gitu. Nah, unggah-unggahan ini yang masih dipertanyakan bagi kita semua ya. Kalau di daerah saya itu kan ada beberapa daerah di tetangga dusun di daerah saya. Nah, hal tersebut kalau di dusun tetangga saya itu keunggahan itu sudah tidak ada sejak 2 tahun yang lalu begitu. Nah, pasnya untuk tahun ini di dusun saya sudah tidak ada hal tersebut, sudah dihapus karena tetua yang biasanya memimpin doa itu sudah meninggal dan sudah tidak ada yang memimpin acara hal tersebut gitu. Jadi sudah tidak ada tradisi seperti itu lagi di dusun saya begitu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Itu tadi adalah contoh etika Jawa yang berada di daerah saya, yaitu adalah tentang unggah-unggahan. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.